Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Kakak berharap adik-adik semuanya sehat ya. Karena hari ini kita memulai ibadah online kita. Dan kakak berharap ya kak ya, adik-adik ini sekarang untuk ibadah online harus lebih fokus. Terus tidak boleh main-main, tidak boleh pegang-pegang HP atau sambil makan-makan atau tidur-tiduran. Ya, karena apa? Karena kita adalah untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus. Amin. Baik adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita satukan hati kita dulu. Kita berdoa, kita meminta Roh Kudus hadir di tengah-tengah ibadah kita. Yuk, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Sebab Engkau baik Tuhan, sangat baik bagi kami yang sudah memberkati kami Tuhan sepanjang 1 minggu ini Bapa. Bapa yang baik, kini tiba saatnya kami Tuhan untuk datang ke hadapan-Mu, menaikkan pujian syukur kami bagi-Mu Bapa. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu, anak-anak yang mengasihi Engkau Tuhan. Berkati kami Tuhan, tuntun kami, jamah hati kami, telinga kami, mulut kami Tuhan, untuk mempermuliakan nama-Mu. Biarlah lewat pujian penyembahan kami, ibadah kami hari ini menyenangkan hati Tuhan untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami siap menyembah Engkau. Haleluya. Amin. Amin. Yuk kita bawa pujian kita. Semuanya adik-adik mari bangkit berdiri. Haleluya. Tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta Kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta Kau.
Kekuatan di hidupku ku dapat pada Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyang selamanya. Mari adik-adik kita angkat pujian ini sekali lagi. Kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyang selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyang selamanya. Tak akan goyang selamanya. Tak akan goyang selamanya. Mari kita sembah Tuhan Yesus, adik-adik. Kami sembah, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu, ya Aba. Kami Yesus punya Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, sebab Kaulah yang kami tinggikan, sebab Kaulah yang kami sembah. Haleluya, Yesus, Yesus, haleluya, ya Aba. Kami sembah Engkau, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ku agung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Ku sanjung
sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Katakan, ku sanjung Engkau Tuhan Yesus. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Dan ku datang menyembahmu Tuhan. Dan ku datang menyembahmu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami sanja Yesus. Adik-adik, saatnya kita memperkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab dia mengenal namaku. Bila dia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Saatnya kita memperkatakan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga artinya 1. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini. 2. Penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir. 3. Bangkit generasi Yeremia penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan memenangkan banyak jiwa. 4.
Keempat, dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur sampai ke barat, dan kembali lagi ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Siap jadi agen Pentakosta ketiga, yang siap katakan haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, segala puji dan syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini, terima kasih buat kesehatan, terima kasih buat nafas kehidupan yang masih Tuhan boleh berikan bagi setiap kami Bapa. Saat ini Tuhan kami berdoa buat bangsa kami, di mana kami boleh tinggal Tuhan, di mana kami boleh berpijak di tengah-tengah bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami berdoa untuk kesejahteraan bangsa ini. Biarlah bangsa kami Tuhan Engkau pulihkan dari segala virus Tuhan, yaitu virus corona, dari segala pemerintahannya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, bangsa Indonesia ini ada dalam hati-Mu. Engkau mengasihi bangsa ini dengan segenap hati-Mu Tuhan. Engkau tolong bangsa kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, setiap para pemerintahannya Tuhan, Kau beri roh takut akan Tuhan Yesus. Berikan roh hikmat kebijaksanaan bagi setiap para pemimpin kami di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, di mana kami boleh tinggal Tuhan di kota Batam, kota yang Engkau kasihi Tuhan. Kami percaya Tuhan, kesejahteraan, kedamaian ada terjadi di tengah-tengah kota ini di dalam nama Yesus. Dan juga kami berdoa Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan yang beribadah Tuhan pada saat pagi hari ini. Engkau beri Tuhan mereka hati, Engkau urapi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Roh Kudus Engkau yang pimpin setiap anak-anak-Mu dimanapun saja berada. Untuk Tiban Sekupang, Engkau Allah yang mengasihi setiap anak-anak-Mu. Engkau jamah Tuhan setiap tumbuh kembangnya anak-anak-Mu. Mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang menjadi anak-anak terang, menjadi anak-anak yang bercahaya Tuhan dimanapun berada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan juga kami akan memberikan persembahan. Berkati persembahan kami Tuhan, biarlah persembahan kami dapat membantu pekerjaan pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu. Terima kasih Tuhan, ini menjadi doa kami hanya di dalam nama Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan tetap abadi.
Yesusku, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu. Yesusku, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Shalom adik-adik. Apa kabar nih semuanya yang di rumah? Kakak berharap semuanya yang ada di rumah tetap antusias ya, tetap semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, semuanya siapkan hatinya, siapkan pikirannya, dan fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami berterima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan yang selalu menjaga kami, Tuhan yang selalu melindungi kami ya Tuhan. Di sepanjang minggu ini Tuhan Yesus, di sepanjang hari bahkan detik ini juga Tuhan, Engkau memelihara nafas kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kalau boleh kami Tuhan, kami mau meluangkan waktu kami, mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Biar kiranya Tuhan, firman-Mu ini boleh Tuhan bertumbuh di dalam hati kami, dan kami boleh berbuah, menghasilkan buah yang manis. Dan kami akan, hidup kami berdampak ke orang-orang sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami Tuhan menjadi generasi Yeremia yang cinta mati-matian terhadap Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami, mulut kami, mata kami, telinga kami, dan pikiran kami. Kami siapkan untuk Tuhan Yesus.
Terpujilah Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Wow, luar biasa ya, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan tentang pokok anggur yang benar dan ranting-rantingnya dan caranya. Nah, adik-adik, nanti kita bisa membacanya di Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Jadi, kita boleh baca sebentar ya adik-adik ya. Buka Alkitabnya. Adik-adik siapkan Alkitabnya dan juga catatannya ya. Nanti kita bisa baca sama-sama. Di sana dibuat perikopnya pokok anggur yang benar. Coba ulang sekali lagi adik-adik. Pokok anggur yang benar. Wah, kayaknya kita sering sering dengar tentang pokok anggur ya. Pohon. Kalau buah anggur itu biasanya manis, asam atau gimana rasanya adik-adik di rumah? Nanti coba rasain dulu ya. Coba minta sama mama, minta belikan. Gak usah ya. Kalau misalnya ada dimakan, kalau nggak ada nggak usah dipaksa ya mamanya ya untuk belikan ke pasar ya adik-adik. Oke, yuk baca dulu yang ayat 1. Di sana, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Nah, adik-adik, kalau Tuhan Yesus sedang mengajar, pasti Tuhan selalu menceritakan atau disebut biasanya itu dengan perumpamaan tentang hal-hal yang terjadi di alam sekitar kita. Nah, contohnya itu seperti perumpamaan tentang pokok anggur yang benar. Nah, sewaktu itu Yesus sedang mengajar di kota Yerusalem. Di mana adik? Di kota Yerusalem. Nah, di sana Yesus melihat ada banyak orang berkumpul. Nah, di situ saatnya Tuhan sedang mengajar setiap mereka. Nah, sewaktu dia mengajar mereka, Yesus berkata kepada mereka, "Akulah pokok yang benar, dan Bapakulah pengusahanya, dan Bapakku adalah pengusahanya." Nah, seperti dua. Nah, kemudian setelah Yesus tahu dan juga Yesus mengerti kalau orang-orang di sekitar itu tahu tentang pokok anggur. Adik-adik juga pasti pernah lihat ya pokok anggur. Dan kalau misalnya pokok anggur itu supaya berbuah lebat, maka kita harus merawat tanaman itu dan menanamnya supaya dia bertumbuh dan juga berbuah. Nah, gimana ya supaya pohon anggur itu berbuah lebat dan menghasilkan buah yang banyak dan juga buah yang manis? Nah, pasti tukang kebun itu mengusahakan tanahnya itu tanah yang subur. Menanam bibitnya itu di tanah yang subur. Dan juga akan memeliharanya dengan apa? Dengan menyiram, mungkin juga merawat, memberikan nutrisi supaya pohon anggurnya itu bisa berbuah banyak dan tumbuh subur. Nah, setelah pokok anggur ini bertumbuh, pasti ada rantingnya. Nah, adik-adik, ranting-rantingnya ini ada yang sudah berbuah,
dan juga ada yang belum berbuah. Dan pasti ranting yang tidak berbuah itu akan dipotong dan dibuang. Karena kalau nggak dibuang itu nanti bisa membuat pokok anggurnya tidak bertumbuh, dan juga pohon anggurnya nanti nggak banyak buahnya. Nah, makanya tukang kebunnya ini memotong rantingnya yang tidak berbuah dan membuangnya. Supaya apa? Supaya pokok anggur ini bertumbuh kuat, berkembang, dan menghasilkan buah yang banyak dan juga buah yang lezat. Nah, seperti itu adik-adik ya. Kemudian Yesus juga berkata, ranting-ranting juga harus terhubung dengan pokok anggur. Katanya, kenapa? Karena kalau misalnya rantingnya tidak terhubung dengan pokok anggur, yang terjadi rantingnya ini akan layu, lemas, dan juga pasti tidak menghasilkan buah. Tidak akan menghasilkan buah. Dan artinya kalau misalnya rantingnya ini sudah terhubung dengan pokok anggurnya, dia akan menerima nutrisi dan juga dia akan bertumbuh, dia akan banyak buahnya. Nah, seperti itu adik-adik. Ketika kita juga berada di dalam Yesus, tadi kita sudah mendengar bahwa pokok anggur itu adalah Yesus sendiri. Pokok anggur itu adalah Yesus sendiri. Dan ranting-rantingnya itu adalah kita sendiri. Nah, kalau misalnya kita mau berbuah, kita mau berbuah dan menghasilkan buah yang banyak, yang manis, yang lezat, hidup kita berlimpah, hidup kita berdampak, maka apa? Kita harus menerima Yesus sebagai juru selamat kita. Kenapa? Karena kita menerima Yesus sebagai juru selamat kita. Di situ kita akan menerima keselamatan, menerima kehidupan. Kenapa? Karena kalau kita di dalam Tuhan, kita akan menerima kelimpahan. Kita juga beroleh apa? Sukacita. Nah, seperti itu. Kemudian Yesus juga berkata, kalau misalnya nih rantingnya tidak terhubung, apa yang terjadi? Kalau misalnya nih rantingnya tidak terhubung, pastinya rantingnya tadi akan layu dan daunnya nanti akan berjatuhan dan juga tidak akan berhasil, tidak akan menghasilkan buah. Nah, seperti itu juga kalau kita tidak terhubung dengan Tuhan Yesus, kalau kita tidak terhubung dengan Tuhan, kalau kita tidak terhubung dengan Tuhan, apa yang terjadi adik-adik? Maka hidup kita juga akan dipenuhi ketakutan. Hidup kita juga tidak akan berbuah, dipenuhi ketakutan, dipenuhi amarah, emosi, dan kita juga akan dibenci oleh orang-orang sekitar kita. Nah, dari sana Yesus juga merindukan supaya setiap anak-anaknya, supaya setiap ranting-rantingnya itu selalu terhubung dengan Tuhan Yesus. Mempunyai hubungan yang kuat, mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya kita selalu berada dalam lindungan Tuhan, berada dalam kasih Tuhan, berada dalam apa? Di dalam kelimpahan. Nah, kunci
kunci supaya kita tetap terhubung dengan Tuhan Yesus. Nih kakak kasih beberapa kuncinya biar adik-adik juga bisa melakukannya di rumah. Yaitu satu, kita membangun hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Membangun cinta dan kasih kita untuk Tuhan Yesus. Karena kenapa? Tuhan sendiri sudah lebih dahulu mengasihi kita, sudah lebih dahulu mencintai kita. Dia rela mati di kayu salib menebus dosa-dosa kita. Itulah bentuk cinta dan kasih Tuhan terhadap kita. Bapa mengutus anaknya supaya Yesus sendiri menebus dosa-dosa kita, dan dia bangkit mengalahkan maut dan dia naik ke surga. Nah, bagaimana kita bisa menunjukkan kasih kita sama Tuhan? Caranya adalah kita harus membangun koneksi dengan Tuhan. Membangun koneksi seperti apa, kakak? Membangun koneksi, kita membangun hubungan kita lewat pujian penyembahan kita, lewat doa-doa kita setiap hari. Setiap hari membaca Alkitab, taat membaca Alkitab. Itu adalah cara kita menunjukkan kasih kita kepada Tuhan Yesus. Itu menunjukkan cinta kita kepada Tuhan Yesus. Yesus juga berkata kepada kita bahwa kita ini adalah temannya. Kita ini adalah sahabatnya. Jadi adik-adik, kalau misalnya nih adik-adik masih sering takut kegelapan, takut keluar sendiri, atau mungkin gak ada orang tua di rumah, kalian takut ada hantu katanya. Jangan takut. Ingat pesan kakak hari ini, Tuhan itu selalu bersama-sama dengan kita. Dia mengutus malaikatnya, dia mengutus Roh Kudusnya untuk menjaga kita. Yang terpenting kita selalu terhubung dan membangun koneksi kita dengan Tuhan Yesus, supaya Yesus sendiri akan selalu bersama-sama dengan kita. Amin adik-adik? Amin. Nah adik-adik yang di rumah, satu hal juga yang kakak mau sampaikan buat adik-adik, supaya adik-adik juga tahu bahwa hari-hari ini kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Tuhan akan membedakan orang-orang yang selalu membangun hubungan dengan Tuhan, dan juga orang-orang yang tidak pernah sama sekali membangun hubungan dengan Tuhan. Yesus akan membuat penyisihan. Dia akan membuat penyisihan sewaktu Tuhan Yesus datang. Orang-orang yang selalu membangun hubungannya dengan Tuhan, Dia akan merangkulnya. Dia akan merangkulnya dan membawanya bersama-sama naik ke surga. Dan orang yang malas datang sama Tuhan, yang tidak mau tahu untuk memuji, meninggikan Tuhan, apa yang terjadi? Dia akan dibuang ke api neraka. Di situ akan dihukum orang-orang yang tidak melakukan firman Tuhan. Di sana adalah tempat berkumpulnya orang-orang yang tidak melakukan segala perintah-perintah Tuhan. Jadi adik-adik, kakak berharap semuanya adik-adik boleh sadar untuk hari-hari ini apa yang terjadi di sekeliling kita. Adik-adik boleh melihat sekarang kita, zaman sudah berubah, semua harus menjaga jarak, memakai masker. Itu karena apa? Tanda-tanda Tuhan yang sudah semakin dekat kedatangannya. Jadi adik-adik, mari lakukan perintah Tuhan, taat, bangun hubungan dengan Tuhan setiap hari, baca Alkitab dan selalu berdoa. Ya.
Seperti itu, supaya kita bisa menghasilkan buah dan hidup kita bisa berdampak kepada orang tua kita, kepada orang sekitar kita dan teman-teman yang ada di sekeliling kita. Nah, seperti itu ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, hari ini juga kakak ada kasih satu kreativitas buat adik-adik yang di rumah. Nanti bisa dibantu juga kalau misalnya belum bisa menulis sendiri, bisa juga nanti minta bantuan sama mama atau mungkin sama papa atau abang sama kakaknya. Nanti ini dibuat di rumah, ditulis, digambar. Polanya seperti nanti kakak kasih tutorialnya ya. Alat-alat yang dibutuhkan itu kertas dan juga pena, pensil, dan nih daun. Daun ini nanti kita gunakan untuk mewarnain gambarnya ya. Nah, di sana juga kita bisa melihat kalau ayat hafalan kita hari ini itu tertulis di Yohanes 15 ayat 5a. Yohanes 15 ayat 5a. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Sekali lagi ya, ikutin kakaknya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Haleluya. Nanti bisa kirim fotonya ke sama kakak. Nanti biar kita bisa tunjukin fotonya ini ke video kita selanjutnya ya. Caranya ini daun terus dilumatkan. Nah, setelah itu nanti ditempelin di setiap pola yang sudah digambar atau ditulis ya. Nah, seperti ini. Nanti tempel-tempelin biar warna bunganya itu melekat. Lihat. Nah, sudah terbentuk kan? Jadi seperti buah anggur. Nah, seperti ini adik-adik. Nih, kakak sudah contohkan ya. Oke. Baiklah adik-adik, kita akan akhiri untuk sharing kita hari ini, sharing firman Tuhan hari ini. Adik-adik semuanya siapkan hatinya, ikuti kakak berdoa. Bapa yang baik, terima kasih hari ini Tuhan mengingatkan kami supaya kami selalu terhubung dengan Tuhan. Dan juga kami bersyukur Engkau menjadikan kami menjadi teman dan juga sahabat-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah kami selalu ada di dalam naungan sayap-Mu, dan kami selalu berada ya Tuhan Yesus dalam urapan Roh Kudus-Mu, sehingga kami setiap hari melakukan firman-Mu dan kami selalu taat melakukannya. Terima kasih Tuhan, urapi kami ya Tuhan, urapi masa depan kami, urapi orang tua kami, urapi juga Tuhan kami sendiri Tuhan Yesus. Biar kami Tuhan boleh hidup kami berdampak bagi teman-teman kami, orang-orang sekitar kami. Bahkan kami juga Tuhan semakin mengasihi orang tua kami, papa dan mama kami, dan juga orang tua kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari adik-adik angkat tangannya. Angkat tangannya, kita akan menerima berkat. Adik-adik yang dikasihi, adik-adik, mari datang sama Tuhan, angkat tangannya.
terimalah berkat daripada Allah Bapa, dari Putra dan juga Roh Kudus, berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub, turun atas setiap adik-adik semua yang beribadah hari ini. Biar diberkati setiap masa tumbuh, masa sekolah, dan juga masa depanmu diberkati. Engkau selalu setia melakukan firman Tuhan sampai kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Engkau selalu tetap setia. Mari setiap adik-adik yang sudah menerima berkat, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.